Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Model Discovery Learning sebagai upaya dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang atau Yayasan Wanita Kereta Api Palembang. Baiklah, pada bab 1 itu terdapat latar belakang. Pembelajaran siswa merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat dengan baik. Proses pembelajaran siswa yang baik adalah dengan cara interaksi yang positif antara guru dan siswa. Tingkah laku siswa di dalam kelas sangat mempengaruhi keefektivitasan proses pembelajaran dalam kelas. Tingkah laku yang kurang baik di dalam kelas seperti mencuri, berkelahi dengan teman, mengganggu teman yang sedang belajar, mengambil barang teman, ribut di dalam kelas, memukul-mukul meja, makan di waktu ada pelajaran, dan berisik di waktu pembelajaran. Itu tingkah laku seperti ini akan mengganggu proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Sikap dan tingkah laku yang disebutkan di atas disebut juga dengan kenakalan. Kenakalan anak di dalam kelas pada umumnya ditunjukkan dengan tingkah laku yang bisa mengganggu proses pembelajaran. Menurut pendapat Susilo-Wandini mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan kenakalan di sekolah antara lain mencuri, mengganggu, berdusta, mempergunakan kata-kata yang kasar dan kotor, merusak benda-benda milik sekolah, membolos, membaca, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Harus ada tindakan yang lanjut, tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai dari mencari apa yang melatar belakangi menyebabkan masalah tersebut. Dapat terjadi di dalam kelas pada saat proses kegiatan pembelajaran. Hal ini tersebut dibiarkan saja, maka tujuan pembelajaran seutuhnya tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan siswa di SMA YWKA. Yang ketiga, bagaimana cara guru mengatasi kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang. Lalu, ada juga tujuan. Yang pertama itu mendeskripsikan bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang. Yang kedua, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang. Yang ketiga, mendeskripsikan cara guru mengatasi kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian itu ada yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengembangan keilmuan, terutama kajian yang berhubungan dengan studi deskriptif, bentuk-bentuk kenakalan siswa dan cara guru mengatasinya di kelas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti yang lain berhubungan dengan studi deskriptif, bentuk-bentuk kenakalan siswa dan cara guru mengatasinya di kelas. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi siswa, memberi motivasi, dorongan, dan bimbingan kepada siswa yang nakal di dalam kelas.
Bagi guru, dapat menambah pengetahuan mengenai cara mengatasi siswa yang nakal pada saat pembelajaran dan dapat memberikan sumbangan saran kepada guru dalam mengatasi kenakalan siswa. Yang ketiga itu manfaat bagi orang tua. Memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada orang tua agar dapat memilih cara dan mengarahkan anak yang bermasalah. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Penelitian pengambilan dugaan sementara bahwa dapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kenakalan siswa di SMA YWKA Palembang, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis pada penelitian ini menggunakan hipotesis kerja atau HA, yaitu terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Selanjutnya bab 2. Model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut kepada tujuan terkhusus. Di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya, peserta didik harus menyampaikan ide atau gagasan melalui penemuan. Discovery learning adalah model mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah. Siswa ditempatkan sebagai subjek yang belajar, peranan guru hanya sebagai pembimbing belajar dan fasilitator belajar. Dengan menggunakan model ini, diharapkan dapat membantu guru dalam mengarahkan peserta didik untuk memenuhi konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, cara guru mengatasi kenakalan siswa. Cara guru mengatasi kenakalan siswa yaitu: pertama, bentuklah pengamalan belajar sesuai rasa ingin tahu alamiah anak dengan menghadapkan masalah-masalah yang relevan dan kebutuhan, tujuan, dan minat anak. Yang kedua, memperkenalkan anak untuk ikut serta dalam menyusun rencana kegiatan belajar. Yang ketiga, memberikan pengalaman dari kehidupan nyata yang menurut peran serta aktif anak dan kembangkanlah kemampuan itu. Yang keempat, usahakan agar program belajar cukup luas untuk mendorong siswa melakukan penyelidikan, percobaan, dan penemuan sendiri. Yang kelima, bertindaklah lebih sebagaimana sumber belajar daripada sebagai penyimpanan informasi, serta jangan paksakan pengetahuan yang belum siap untuk anak. Yang keenam, dorong dan hargailah inisiatif dan rasa ingin tahu anak terhadap sesuatu.
Yang ketujuh, berikan anak belajar dari kesalahannya dan menerimanya tertentu selama tidak berbahaya dan membahayakan. Yang kedelapan, tidak lupa menghargai dan memuji usaha-usaha baik dari anak. Selanjutnya itu pengertian kenakalan siswa. Kenakalan siswa bisa diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari aturan yang berlaku di lingkungan sekolah yang dianggap tidak baik atau bernilai negatif. Hal ini sejalan dengan Darwis yang mengemukakan bahwa perilaku anak menyimpang adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya dan tidak sesuai dengan nilai moral yang berlaku. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa. Yang pertama, pengalaman anak yang buruk selama ia dibesarkan oleh orang tuanya. Yang kedua, tidak diterima oleh kelompok sebaya. Yang ketiga, kurangnya pengamalan tentang cara memasuki lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah. Faktor sekolah yang beresiko meningkatkan munculnya perilaku membolos pada siswa, antara lain kebijakan mengenai pembolosan yang tidak konsisten, interaksi dan minim antara orang tua siswa dengan pihak sekolah. Faktor personal, misalnya terkait dengan menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa. Kondisi tertinggi pembelajaran. Faktor keluarga meliputi pola asuh orang tua atau kurangnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Selanjutnya, hasil penelitian yang relevan. Proposal yang berjudul Upaya Guru dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMA YWK Palembang ini, dalam penelitian ini, Sosikowati mengatakan bahwa guru BK memiliki peranan yang penting untuk mengatasi kenakalan siswa di dalam kelas. Dengan adanya peran guru BK dalam mengatasi kenakalan siswa-siswi mendapatkan motivasi untuk belajar di kelas. Model pembelajaran siswa haruslah diubah dengan cara memberikan kesempatan peserta didik untuk berpikir dan berani menyampaikan ide baru, serta memberikan peluang bagi peserta didik dalam bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Pada masalah tersebut, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk terlibat langsung pada aktivitas pembelajaran dan mampu membimbing peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Model pembelajaran dianggap mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah model discovery learning. Dalam model ini, peserta didik dituntun untuk menguasai dan memahami konsep melalui materi yang diberikan oleh guru, di mana tongkat hanya digunakan sebagai media untuk peserta didik menjawab pertanyaan dari guru. Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk memperoleh tongkat. Dalam hal ini, peserta didik diminta menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. Model pembelajaran ini memiliki unsur permainan sehingga diharapkan peserta didik tidak bosan pada saat belajar. Selanjutnya bab 3. Lokasi pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian kenakalan siswa di SMA YWKA ini di SMA YWKA Palembang di kelas 10, 11, dan 12. Rancangan penelitian.
Yang pertama itu pendekatan penelitian. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan siswa dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dan penelitian ini berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa. Yang kedua itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Sejalan dengan itu, Lancome dalam Summa Dinata mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat naturalistik. Penelitian ini bertolak dari paradigma naturalistik bahwa kenyataan itu berdimensi jamak. Penelitian yang diteliti bersifat interaktif, tidak dipisahkan sebab dengan akibat dari penelitian ini melibatkan nilai-nilai. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Asmani yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai oleh teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi, wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Misal, dalam penelitian ini, populasi terdiri dari seluruh siswa kelas 10 di SMA YWKA pada tahun ajaran 2021-2022 terbagi dalam kelas 10 IPA 2, 10 IPA 3. Sampel, sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Misal, siswa kelas 1, kelas 10 IPA sebagai kelas eksperimen yang dibelajarkan dengan model discovery learning. Pengambilan sampel dari anggota populasi dilakukan secara acak atau random, karena berdasarkan nilai yang didapatkan dari setiap kelas 10 di SMA YWK Palembang. Instrumen penelitian. Pengumpulan data merupakan bagian dari terpenting dalam suatu penelitian. Karena kesimpulan hasil penelitian sangat bergantung pada data yang terkumpul, metode pengumpulan data dan cara penilaian dilakukan. Selanjutnya, pengumpulan data. Sugiono mengatakan bahwa bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, dilakukan dengan lembar observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan, dan selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa datanya lebih difokuskan selama di lapangan, bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Botgan dalam Sugiono mengatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan temannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih nama yang penting dan yang tidak dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.